Bab 2321. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi padanya? Pada saat itu, Dewi telah melupakan semua kebenciannya dan hanya ingin mengetahui situasi Lorenzo. Terkena racun mematikan dari keluarga Wollens. Jasper menundukkan kepalanya dan berkata dengan sedih, "Kami telah mencari tim dokter yang paling hebat untuk mengobatinya. Tapi setelah perawatan selama lebih dari sebulan, kondisinya tidak membaik sama sekali. Jeff sudah naik gunung untuk mengundang tabib Hansen, tapi dia sudah pergi. Kami benar-benar tidak ada cara lain, hanya bisa kemari untuk memohon pada Anda." Saat dia mengatakan itu, Jasper berlutut dengan satu kaki dan memohon dengan rendah hati, "Aku mohon Nona Dewi untuk membantu kami. Keluarga Moore pasti akan mengingat kebaikan ini. Mohon Nona Dewi untuk membantu kami." Semua pengawal berlutut dan memohon. Melihat pemandangan ini, hati Dewi seketika terasa panas. Sepertinya Lorenzo benar-benar berada di ambang kematian. Jika dia tidak bertindak, maka dia pasti akan mati. Namun, jika dia kembali, mungkin akan kembali terjerat lagi dalam konflik mereka. Dia sudah dengan susah payah melepaskan diri dari masa lalunya dan memulai hidup yang baru. Dia tidak ingin hidup dalam ketakutan dan saling mencelakai. Apalagi sekarang dia sudah menjadi seorang ibu dan punya anak. Dia lebih menginginkan kestabilan dan ketenangan. Tapi, apa dia benar-benar akan diam saja? Sepertinya tidak bisa. Nona Dewi, Anda pernah mengatakan bahwa menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Anda adalah seorang dokter yang menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka. Tuan memiliki hubungan yang begitu dalam dengan Anda. Dia sekarang berada dalam kesulitan. Mohon Anda jangan mengabaikannya. Jasper sepertinya melihat kegelisahan Dewi dan buru-buru memohon saat momennya masih ada. Dewi kembali bimbang. Pada saat itu, Brandon mendengar obrolan di luar. Jadi dia berusaha untuk memeriksa. Dia ingin menghentikan Dewi. Mereka susah payah berhasil menjauhkan diri dari masa lalu dan memulai hidup yang baru. Jika mereka kembali sekarang, maka mereka akan terjerat lagi. Namun pada saat ini, tiba-tiba terdengar tangisan anak-anak. Brandon terkejut dan segera menutup pintu. Kemudian memberi isyarat pada nenek agar dia menggendong anak-anak masuk, sehingga orang di luar tidak dapat mendengarnya. Jika sampai orang-orang keluarga Moore mengetahui bahwa Dewi telah melahirkan anak Lorenzo, mereka pasti akan datang dan merebutnya. Di luar, Dewi mendengar pergerakan di dalam rumah, dan ingin Jasper dan yang lainnya segera pergi. Jika tidak, akan direpotkan jika mereka menyadari keberadaan anak-anak. Jadi, dia buru-buru berkata, "Kalian pergi dulu saja. Biarkan aku memikirkannya. Kalau Nona Dewi tidak setuju, kami akan terus berlutut di sini." Jasper dan yang lainnya masih berlutut di depan pintu, tidak menunjukkan niat untuk bangun. Dewi membayangkan, orang-orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Tapi dia justru tidak bisa mengusir mereka pergi. Jika begini terus, akan merepotkan jika mereka melihat anak-anak. "Nona Dewi, Tuan pernah mengatakan bahwa Anda kembali kali ini untuk menyelamatkan nyawa. Setelah selesai, kalau Anda bersedia untuk tinggal di kediaman Moore, tentu merupakan hal yang baik. Tapi jika Anda ingin pergi, saya pasti akan mengantarmu kembali. Pasti tidak akan memaksamu melakukan apapun." Jasper masih memohon dengan getir. Lorenzo yang mengatakan. Dewi bertanya dengan heran. Dia bukannya sudah jatuh sakit, masih bisa berbicara. Jasper tertegun sejenak. Matanya berkedip dan kemudian dengan cepat dia sudah kembali tenang. "Ya, Tuan mengutarakan sebelum dia jatuh sakit." Mendengar perkataannya, hati Dewi terasa sakit. Lorenzo yang selalu berdiri kuat dan tidak pernah memohon pada orang lain, kini malah memohon dengan rendah hati. Mungkin keinginan untuk bertahan hidup yang membuatnya melepaskan harga dirinya. Mungkin dia ingin melihatnya untuk terakhir kali sebelum dia meninggal. Namun juga, karena dia sudah membuat janji itu. Kalau begitu, dia membantu dia sekali lagi saja. Setelah berpikir demikian, Dewi berkata, "Aku mau langsung kembali menyelesaikan pengobatannya. Tidak boleh ada penundaan. Apa kamu bisa menjaminnya?" "Iya, aku jamin. Pasti." Jasper buru-buru berkata, "Aku menggunakan namaku untuk menjamin bahwa Anda dapat pergi kemanapun yang Anda inginkan.
Setelah menyelesaikan pengobatan, aku secara pribadi akan mengantarmu. Oke, kalian turun gunung dulu. Selesai aku mengatur semuanya, aku akan ke sana. Perintah Dewi. Baik, Jasper telah mendapat janji dari Dewi. Jadi dia segera membawa yang lainnya menuruni gunung. Bab 2322. Melihat mobil mereka pergi, barulah Dewi menghela napas lega. Dia menutup pintu halaman dan masuk kembali ke dalam rumah. Sudah pergi semua? Brandon bertanya dengan tergesa-gesa. Sudah. Dewi memandangi anak-anaknya yang berada di tempat tidur. Ekspresinya menjadi suram. Anak-anak baru berusia 3 bulan. Kondisi kesehatan mereka juga tidak baik. Kalau dia pergi begitu saja, bagaimana dengan anak-anak? Kamu tidak menyetujui permohonan mereka kan? Brandon mengerutkan kening memandangnya. Aku tidak ingin. Tapi aku tidak bisa berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Dewi menghela napas. Bagaimanapun juga, dia adalah ayah dari anak-anak. Itu benar juga. Brandon bisa memahaminya. Tapi kalau kamu pergi, bagaimana dengan anak-anak? Kalau tidak, minta mereka bawa Lorenzo ke sini untuk mengobatinya. Tidak bisa. Dewi dengan tegas menolak. Kalau membawanya ke sini akan lebih repot lagi. Nanti musuh-musuhnya akan mencari ke sini. Benar juga. Brandon mengangguk. Aku akan pergi melihatnya. Dan kembali secepat mungkin. Dewi menatapi anak-anak dengan pandangan yang enggan. Lagi pula anak-anak juga tidak minum ASI. Jadi kalian juga bisa merawat mereka. Aku ikut. Brandon masih ingin seperti dulu. Berkata dia akan ikut bersamanya. Tapi ketika dia memikirkan anak-anak, dia mengubah kata-katanya lagi. Baiklah, aku harus tinggal dan merawat anak-anak. Iya, Dewi mencium anak-anak dengan lembut. Untungnya kondisi mereka sekarang sudah baik-baik saja. Aku telah meninggalkan beberapa obat umum di rumah. Kalau mereka pilek, demam, diare atau yang lainnya, kamu bisa memberikan mereka obat. Kalau ada masalah besar, hubungi saja aku. Aku akan segera kembali. Aku tahu. Brandon mengangguk. Karena kamu telah memutuskan untuk pergi, cepatlah kembali. Jangan khawatir. Ada aku di rumah. Oke. Dewi mengemas kotak obat dan tas jarum. Dan memeluk anak-anak satu persatu. Aku pergi ya. Urusan rumah. Aku serahkan padamu. Tenang saja. Brandon memandangnya dengan cemas dan mengingatkan. Saat kamu di sana, jangan membuat masalah ya. Segera pulang setelah kamu sudah menyelamatkannya. Ya, Dewi menepuk pundak Brandon dan pergi dengan tergesa-gesa. Dewi, tunggu sebentar. Nenek pengasuh mengejarnya keluar dan menyerahkan sekantong makanan padanya. Kamu belum makan malam. Butuh 2 jam untuk turun gunung. Jangan sampai kelaparan. Terima kasih, Nek. Dewi memeluknya dan segera pergi. Pada jarak 1 kilometer dari halaman rumahnya, dia menemukan Jasper di pinggir jalan dengan sebuah mobil kosong terparkir di sampingnya. Dapat dilihat bahwa yang lainnya telah turun gunung. Hanya Jasper yang menunggunya di sana. Tidak mudah untuk turun gunung. Jadi aku menunggumu di sini. Aku tidak ada maksud lain. Jasper membuka pintu mobil dan dengan hormat mempersilahkannya untuk masuk ke dalam mobil. Dewi masuk ke dalam mobil dan melihat rumah kayu di belakangnya dari kaca spion. Dirinya merasa sedikit khawatir. Aku telah mengutus Wezo dan yang lainnya untuk melindungi mereka secara diam-diam. Jangan khawatir. Jasper dapat melihat kekhawatirannya. Selama pengobatan, tidak akan terjadi apa-apa pada Tuan Brandon dan anakmu. Kamu tahu soal anak-anak. Dewi membuka matanya lebar-lebar karena kaget. Meskipun kami merahasiakan kehamilanmu dari Tuan, tapi kami semua mengetahuinya. Jasper merasa sangat bersalah. Mengenai hal ini, aku harus minta maaf padamu. Tidak perlu minta maaf. Ada baiknya juga merahasiakannya dari dia. Dewi berkata dengan ringan, supaya dia tidak datang merebut anak dariku. Anda telah bekerja keras selama setahun ini. Jasper berkata dengan penuh rasa bersalah. Sebenarnya, aku sudah berkali-kali ingin memberitahu Tuan mengenai anak dalam kandunganmu. Tapi selama Presiden masih menjabat, maka grup Mor tetap tidak akan stabil. Kalau Tuan memiliki kelemahan, maka akan rentan terhadap bahaya. Jadi setelah aku pikirkan berulang kali, aku pikir lebih baik menunggu sampai kondisi grup Mor sudah stabil. Tapi aku tidak menyangka tiba-tiba
Berkata sampai di sana, Jasper tertegun dan tidak melanjutkan perkataannya. Pemikiranmu benar. Dewi berkata dengan penuh terima kasih. Kalau dia tahu aku hamil, mungkin saat itu dia tidak akan membiarkanku pergi dengan mudah. Akan lebih menyakitkan bagiku untuk terus tinggal di kediaman Mor. Dia juga tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Aku juga berpikir begitu pada saat itu. Jasper memandangnya dengan lemah. Itu sebabnya aku tidak mengatakan apa-apa. Aku masih khawatir Anda akan menyalahkanku. Bab 2323. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Aku malah sangat berterima kasih. Dewi segera memperingatkan. Sebelumnya kamu tidak mengatakannya. Sekarang juga jangan memberitahunya. Ada baiknya anak-anak hidup bersamaku. Hidup kami tenang dan stabil. Tidak banyak konflik dan perseteruan. Kelak ketika grup Mor sudah stabil dan Tuan telah mengendalikan situasi secara keseluruhan, tetap harus menjemputmu dan anak kembali. Jasper berkata, perasaan Tuan padamu masih sama seperti dulu, tidak pernah berubah. Aku tidak mengharapkannya. Dewi mengalihkan pandangannya. Kami berempat, ibu dan anak, menjalani hidup yang santai dan bebas, juga bagus. 4 orang. Jasper tertegun sejenak, lalu bertanya dengan penuh semangat. Anak kembar 3. Ya, saat memikirkan anak-anak, Dewi secara tidak sadar juga menjadi lembut. 3 anak perempuan, sangat imut. Baguslah. Keluarga Mor kelak memiliki penerus. Hahaha. Jasper sangat senang. Cih, bukankah keluarga Mor kalian hanya mewariskannya pada anak laki-laki, tidak mewariskan pada anak perempuan? Dewi berkata dengan dingin. Dulu aku dengar dari Bibi Nora bahwa hak penerus keluarga Mor hanya diberikan pada anak laki-laki. Itu karena anak perempuan di keluarga Mor semua adalah putri yang hidup bebas tanpa rasa khawatir. Tidak perlu menanggung beban keluarga. Jasper menjelaskan. Benar juga. Dewi pikir-pikir ada benarnya juga. Hak penerus keluarga Mor benar-benar tidak ada bagusnya sama sekali. Selain kaya, tidak ada apa-apanya. Masih harus hidup dalam kesulitan setiap saat. Membahayakan nyawa saja. Ya, hehe, ngomong-ngomong. Bagaimana Lorenzo bisa diracuni? Siapa yang meracuninya? Jenis racun apa? Bagaimana keadaannya sekarang? Keadaannya sangat serius. Orang yang meracuninya adalah Devina dari keluarga Wallens. Dikatakan bahwa racun tersebut berasal dari organisasi Dark Knight. Sekali masuk ke dalam darah, efeknya akan sangat mematikan. Intinya sekarang kondisinya sedang sekarat. Berkali-kali hampir saja kehilangan nyawa. Tim medislah yang secara paksa mempertahankan nyawanya. Bagaimana itu bisa terjadi? Putriku belum melihat ayahnya. Orangnya sudah mau tiada. Dewi langsung panik setelah mendengarnya. Kenapa kamu mengemudi begitu lambat? Berkendaralah lebih cepat. Baik, baik. Minggir. Biar aku saja. Dewi mendorong Jasper dan mengambil alih setir. Kendaraan off-road berwarna hitam itu melesat pergi seperti embusan angin. Sehari kemudian, Dewi kembali ke kota Snowy. Saat dia turun dari pesawat, Jeff sudah menunggu di sana. Mereka masuk ke mobil dan bergegas menuju ke kediaman Mor. Kembali ke rumah, Nora dan yang lainnya sedang menunggu di depan pintu. Ketika mereka melihat Dewi, mereka segera mengerumuninya. Satu persatu menyeka air mata dan mengungkapkan rasa rindu mereka. Dewi menyapa mereka sekilas dan bergegas ke ruang medis. Jeff berkata bahwa pasien diatur di gedung medis miliknya sebelumnya. Jadi dia segera bergegas tanpa berpikir. Sampai di luar bangsal, jantung Dewi hampir berhenti berdetak. Melihat orang yang berbaring di atas tempat tidur tanpa pergerakan sama sekali. Dengan jarum dan selang yang dipasangkan di sekujur tubuhnya. Juga kepalanya yang ditutupi oleh masker oksigen. Air mata Dewi mengalir keluar. Mendengar nasihat dari Kelly, Dewi berganti pakaian ke pakaian khusus isolasi kuman dan berjalan masuk dengan hati-hati. Dia menangis sambil berteriak, "Lorenzo, lo!" Sebelum dia selesai berbicara, dia tercengang. Yang terbaring di sana bukanlah Lorenzo. Tubuh yang kecil dan lemah ini jelas-jelas adalah seorang perempuan. Mata Dewi membelalak kaget. Dirinya tercengang. Sebelum dia sadar kembali, sepasang lengan yang dikenalnya memeluknya dari belakang dan suara lembut terdengar dari belakangnya. "Ternyata kamu bisa mengkhawatirkanku juga." Dewi terkejut dan melihat ke belakang. Wajah tampan ini.
Meski jauh lebih kurus, dengan rongga mata cekung, tapi masih saja begitu familiar. Bukankah ini Lorenzo orang yang dia cinta dan juga benci? Lorenzo. Dewi berteriak dengan heran. Kamu tidak sakit. Aku sakit. Sakit karena rindu. Wajah Lorenzo tampak sedih, tapi juga terlihat tulus. Dewi sangat marah sehingga dia memukul dadanya. Beraninya kamu berbohong padaku. Mati saja kamu. Sambil mengatakan itu, dia mendorongnya dengan marah, dan hendak pergi dari sana. Bab 2324. Lorenzo segera menahannya. Tepat saat dia mau melawan, dia segera menekannya ke dinding. Dengarkan aku. Apa yang mau kamu katakan? Apa yang bisa dibicarakan? Dewi sangat emosional dan marah. Kamu mencoba menipuku kembali, agar aku bisa mengobati wanita lain. Siapa wanita ini? Kekasih kecilmu. Hebat juga kamu, Lorenzo. Kamu tidak takut aku akan membunuhmu. Di sini adalah ruang bangsal. Kalau kamu mau marah, mau pukul, sehabis kita keluar dari kamar, terserah kamu. Tapi sekarang kamu dengarkan aku dulu ya. Aku tidak mau dengar. Tidak mau. Saat Dewi hendak marah, Lorenzo menutup mulut dan menahan tubuhnya dengan erat. Kemudian dia berbicara dengan pelan. Orang yang berbaring di sana adalah Tracy Smith. Dia adalah anak bibiku, adik perempuanku sendiri. Dia dicelakai oleh keluarga Wollens. Terkena racun mematikan. Sekarang dia diambang kematian. Aku telah mengundang tim medis lain, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Aku tidak punya pilihan lain. Jadi aku hanya bisa pergi mencarimu. Sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Setelah jeda, Lorenzo berkata lagi, kamu tahu aku berutang budi pada bibiku. Dia adalah orang yang memperlakukanku paling baik di dunia ini. Dia hanya memiliki seorang anak perempuan. Aku harus menyelamatkannya. Bahkan kalau aku harus mengorbankan nyawaku, aku juga bersedia. Jadi, anggap aku memohon padamu. Selamatkan dia. Selama kamu menyelamatkannya, aku akan menyetujui syarat apapun. Pada saat itu, Lorenzo melepaskan tangannya dan menatap Dewi dengan cemas. Dewi memelototinya dengan galak. Sudah berhenti berteriak dan membuat keributan seperti tadi. Dia hanya berjalan mendekat dan melihat orang yang berbaring di atas ranjang. Merasakan denyut nadinya. Memeriksa matanya dan kemudian mengamati tampangnya dengan lebih seksama. Akhirnya, dia menoleh dan bertanya pada Lorenzo, kamu bilang siapa namanya? Tracy Smith. Lorenzo menjawab, tapi marganya akan segera berubah jadi Mor. Kalau dia berhasil selamat, aku ingin dia mendapatkan kembali identitasnya sebagai keluarga Mor. Ayahnya adalah James Smith. Sebenarnya Dewi sudah mengenalinya, tapi dia masih ingin memastikannya lagi. Bagaimana kamu bisa tahu? Lorenzo sedikit terkejut. Aku berhutang budi pada ayahnya. Mata Dewi melembut dan suaranya menjadi lebih lembut. Bagaimana dia bisa jadi saudara perempuanmu? Dia adalah anak bibiku dan James. Lorenzo menjelaskan. Aku akan menjelaskan situasi spesifiknya padamu nanti. Coba kamu lihat dulu. Apa dia masih bisa diselamatkan? Sulit. Dewi mengerutkan kening. Dia sekarang setara dengan orang setengah hidup. Sangat sulit untuk bertahan hidup. Dan bahkan jika dia berhasil hidup, juga akan ada gejala sisa. Dia harus hidup. Lorenzo sangat tegas. Dia harus hidup. Ini adalah hutangku pada bibi. Aku akan mencoba sebisaku. Dewi mengenakan sarung tangan, membuka tas jarum, mengeluarkan jarum perak, dan memasukkan ke leher Tracy. Lalu melihat darah yang mengalir keluar. Warnanya ungu gelap. Ini adalah masalah besar. Dewi berkata dengan serius. Aku ingin 8 dokter dan perawat yang pandai untuk membantuku. Selain itu, aku akan membuat sebuah daftar. Siapkan bahan obat dan peralatan medis untukku. Aku akan segera minta orang untuk mengaturnya. Lorenzo memerintahkan Jasper, dan Jasper segera melakukannya. Kemudian Dewi dengan hati-hati membaca laporan pemeriksaan dan pengobatan Tracy sebelumnya, dan segera memulai pengobatan. Dewi tinggal di ruang medis selama 3 hari penuh, baru dia keluar. Saat itu, dia hanya keluar untuk pergi ke kamar mandi dan makan secara sederhana. Total dia hanya beristirahat selama 3 jam,
Sisa waktunya semuanya dia gunakan untuk mengobati Tracy. 3 hari kemudian dia berjalan keluar dari ruang medis dan langsung tumbang. Dewi, untungnya, Lorenzo menangkapnya tepat waktu dan membawanya kembali ke kamar. Dia tahu bahwa Dewi sungguh kelelahan. Dia membantu membersihkan badannya dengan lap, kemudian memeluknya, agar dia dapat tidur dengan nyenyak. Dia berbaring di sampingnya, menopang dagunya dan diam menatapnya. Sudah setahun tidak bertemu. Sepertinya dia jadi lebih kurus. Rambutnya tumbuh lebih panjang, dan dirinya tampak jauh lebih lembut, tapi temperamennya yang bergolak masih sama seperti sebelumnya. Bab 2325. Lorenzo memeluknya erat, mencium keningnya dengan lembut. Ia benar-benar berharap bisa selamanya memeluknya seperti ini, selamanya tidak terpisahkan. Dewi sepertinya juga dapat merasakan kehangatannya. Tubuh kecilnya berpura-pura masuk ke dalam pelukannya. Wajah mungilnya mengusap-usap, menghangatkan kulitnya, membawa rasa lembut dan kebas. Godaan halus ini membuat tubuhnya bereaksi. Ia tidak sabar untuk segera menerkamnya namun, dia menahannya. Ia tahu, kini Dewi sangat lelah. Ia tidak boleh menyentuhnya. Meskipun dalam pemikirannya ia sudah tidak tahan ingin meremasnya dengan tubuhnya, tidak tahan untuk menyantapnya, namun ia tetap harus menahan diri. Malam ini, Dewi tidur sangat nyenyak. Dari jam 8 malam lewat sampai jam 12 siang. Ia membuka matanya dengan perlahan dan linglung. Lapar. Kamu lapar. Aku akan segera meminta orang menyiapkan makanan. Lorenzo langsung memberitahu Nora untuk menyiapkan makanan dan mengantarkannya kemari. Lalu pergi ke kamar mandi untuk menyiapkan air mandi. Dewi tertegun sejenak. Ia bangun dan mandi. Lalu kembali ke ruang tamu kecil di dalam kamar tidur. Untuk makan. Seluruh proses ini begitu familiar dan alami. Seolah-olah dia tidak pernah meninggalkan tempat ini. Seolah-olah dia selalu merupakan nyonya di kamar ini. Seolah-olah semuanya terjadi memang secara alami. Lorenzo duduk di sofa sebelahnya, memegang secangkir kopi dan menatapnya dengan lembut. Dewi makan dengan serius, seolah sedang melakukan sesuatu yang sangat penting. Tidur yang cukup dan makan yang kenyang. Seperti bayi yang patuh. Apa kamu belum cukup tenang? Dewi tiba-tiba bertanya. Lorenzo tegak, mengangkat sudut bibir. Belum. Hah, Dewi memutar bola matanya dan berkata dengan dingin. Katakan, berapa biaya pengobatan kali ini? Apa kamu tidak menginginkan setengah dari propertiku? Lorenzo bertanya penuh arti. Tentu saja, Dewi berseru. Lalu langsung mengubah kata-katanya. Tidak mau. Tidak seperti dirimu, Lorenzo bergurau. Sejak kapan kamu berubah? Uang adalah barang yang bagus. Tapi setengah dari propertimu harus ditukar dengan nyawamu. Jadi lupakan saja. Dewi masih teringat kematian Bibi Loren dan Paman Yoshua. Perasaan bersalah dan harus bertanggung jawab mulai bergejolak kembali di dalam hatinya. Kesalahan fatal seperti ini cukup sekali saja. Tidak boleh terjadi untuk kedua kalinya. Maaf. Lorenzo menundukkan kepala. Dia benar-benar merasa bersalah atas kejadian ini. Namun dia tidak pernah bisa merangkai kata-kata yang indah. Dia tidak tahu harus mengatakan apa selain kata ini. Aku tidak ingin mengatakan. Tidak apa-apa. Dewi mendongakkan kepala sambil memperhatikan. Aku menyelamatkan Tracy adalah karena ayahnya baik padaku. Selain itu, dia juga anak dari bibimu. Ia tidak menyelesaikan kata-katanya. Bahwa Tracy juga bibi dari anaknya. Ia tidak memiliki siapapun sejak kecil. Ia berharap anaknya akan dilindungi dan dicintai banyak orang dalam hidupnya. Bahkan jika ia pergi, mereka masih memiliki kerabat lainnya yang mencintainya. Terima kasih. Selain kata-kata ini, Lorenzo sepertinya tidak tahu harus mengatakan apa. Tapi, Dewi kembali ke topik utama. Bantu ya bantu. Biaya pengobatan tidak boleh kurang sedikit pun. Ya, Lorenzo tertegun dan tersenyum. Dewi yang kukenal kembali lagi. Lupakan sekitar setengah dari propertimu. Aku tidak mungkin menikah denganmu. Aku juga tidak ingin terlibat dengan permasalahan keluarga Mor. Dewi sangat sadar. Aku tidak mau saham, atau aset, atau apapun itu. Aku mau uang tunai. Mau berapa? Katakan. Lorenzo murah hati. Aku mau. Dewi berhitung dengan hati-hati dan berkata, $1 miliar AS. Tidak masalah.
Lorenzo sangat beruntung. Sebentar lagi saya akan mengirimkan nomor rekening. Langsung transfer saja ke sana. Dewi mengangkat segelas susu. Terima kasih bos. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.